Shalom ibu-ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah online pada pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh kembali ada di tengah-tengah ibadah di kaum wanita di tempat ini. Kami bersyukur kami ada berkumpul di tempat ini maupun kami para ibu yang ada di rumah. Biarlah kami boleh Tuhan pagi ini menyatukan hati kami untuk kami membawa hidup kami beribadah di hadapan Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini Tuhan, baik ketika kami memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, biarlah semua dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib, yang menyediakan setiap berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian sorak hosana. Angkat tanganku, memuji
Tentunya kita semua dalam keadaan baik, amin. Kita sudah memuji Tuhan bersama dengan ibu-ibu komisi wanita di tempat ini. Saya yakin dan percaya ibu-ibu boleh tetap semangat di dalam kita memuji Tuhan, bahkan senantiasa setia di dalam jam-jam ibadah kita. Dan saat pagi ini saatnya kita untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu jawaban, kekuatan, peneguhan di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, pagi ini kabar sukacita boleh senantiasa datang dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika mungkin hari-hari ini ada di antara kita, seberapa ibu-ibu yang ada mungkin boleh merasakan benar-benar adanya satu tekanan hidup, adanya satu permasalahan hidup, ya. Bahkan satu ibu katakan bagaimana masalah itu sepertinya mengantri, ya, baris gitu satu persatu, satu selesai, satu datang. Nah, inilah kondisi keadaan sebagai kita manusia yang masih ada di dalam dunia ini. Ya, perkataan hamba Tuhan saya sangat dikuatkan bahwa ketika kita di dalam masalah itu satu hal yang biasa, satu hal yang lazim, karena kita masih ada di tengah-tengah muka bumi ini. Tentu pagi hari ini kita juga ingin mendapatkan jawaban dari setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah penolong yang setia. Bahwa kita memiliki penolong yang setia di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-42 dan 43. Mazmur ini sebenarnya bersambungan, berkaitan, ya. Jadi kita akan lihat, simak ayat-ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 dan 43 ini. Di sini digambarkan bagaimana keadaan pemazmur ini, ya, di dalam ayat yang ke-1 untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi ya, apa yang dialami oleh pelayan Tuhan, pemimpin pujian yang bernama Bani Korah ini, sungguh-sungguh pemazmur ini menghadapi satu keadaan yang sangat stres, ya, menghadapi tekanan, baik dari sekeliling dia, baik dari musuh-musuh yang ada. Bahkan kalau kitab Mazmur ini berisi satu ungkapan hati pemazmur kepada Tuhan, dituangkan melalui nyanyian. Bagaimana imannya, pengharapannya dia nyatakan kepada Tuhan. Jadi di dalam Mazmur ini bagaimana dinyatakan ketergantungannya kepada Tuhan. Ya, kita akan lihat ada beberapa ayat, ya. Kalau saya lihat di sini ada 3 ayat yang bunyinya sama, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 dulu kita baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian di pasal 43 di ayat yang ke-5 dengan bunyi yang sama, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya yakin dan percaya ada maksud yang sangat indah ketika ketiga ayat ini dengan bunyi yang sama. Ya, keadaan yang dihadapi oleh pemazmur ini sungguh satu keadaan yang membuat dirinya menerima satu tekanan dan kegelisahan. Ya, ini adalah satu ungkapan dari pribadi sendiri, satu pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh orang lain. Ya, karena ini sepertinya dia bertanya kepada dirinya sendiri di dalam batinnya, di dalam benaknya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Nah, hal ini pula yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita. Ada tekanan, ya, ada kegelisahan, terlebih segala situasi kondisi hari-hari ini. Nah,
Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan seorang ibu yang memiliki 3 anak. Bagaimana dia sangat tertekan menghadapi ketika dia harus mengajak anak-anaknya secara online, ya, karena sekolah masih secara online dengan 3 anak yang cukup merepotkan. Dan hal ini membuat kehidupannya menjadi sepertinya stres, sepertinya terganggu. Bahkan ada ibu lain juga yang ketika menghadapi pelajaran-pelajaran tertentu, karena harus ibunya, mamahnya sendiri yang mengajar, jadi begitu kesulitan. Dan mungkin banyak lagi tekanan-tekanan yang dihadapi oleh kita sebagai ibu-ibu, sebagai mama, sebagai istri, ya, menghadapi segala kehidupan ini. Baik dalam segi mungkin ekonomi, keuangan, atau mungkin sakit penyakit dan sebagainya. Kita alami yang namanya stres, ya, baik secara mungkin batin kita, sehingga kita benar-benar sepertinya berseru seperti pemazmur ini. Mengapa engkau hai tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana yang ditunjukkan, yang menjadi teladan dari pemazmur ini ketika menghadapi kegelisahan, tekanan yang dihadapi, dia yang pertama, dia tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Pemazmur ini begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan di luar sana. Dia tidak mencari pertolongan kepada, mungkin berharap kepada orang lain atau kepada siapapun. Tetapi di sini dia membangun jiwanya sendiri untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia di dalam kehidupannya. Ya, pengharapannya dia nyatakan lewat apa? Ya, di dalam ayat yang ke-9, Mazmur 42 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi benar-benar ketika si pemazmur ini, Bani Korah ini menyatakan pengharapannya kepada Tuhan melalui percaya akan setiap janji kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupannya, dan dia panjatkan melalui doa-doanya kepada Tuhan. Begitu pula dengan setiap kehidupan kita. Mari kita mau terus berharap, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janjinya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71, Mazmur Daud katakan, demikian bunyi firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini pengalaman juga dari Raja Daud. Dia mengatakan bahwa tertindas itu baik. Ya, seberapa banyak di antara kita yang mungkin merasakan tertindas tekanan, boleh mengatakan baik. Ya, pasti kita akan mengatakan, aduh kenapa ini? Aduh kenapa ini harus datang? Tindisan, tekanan hidup ini. Tetapi Raja Daud katakan bahwa tertindas itu baik bagiku karena supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini juga yang menjadi contoh bagi kita ketika ada tekanan, gelisah. Mari kita mau tetap berharap, percaya kepada janji setia Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang senantiasa tidak pernah berubah. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 kita buka, 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan, janji Tuhan itu tetap selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat pemazmur menjadi bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari depresi hidupnya. Harapan kita juga sama. Ketika janji firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita, kita mampu bangkit. Amin. Kita mampu untuk mengatakan tetap
berharap, bersandar kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi pertolongan kita. Ya, di dalam Mazmur 43 kita boleh lihat isi dari doa-doa yang dipanjatkan. Selain dia percaya, berharap kepada kasih setia Tuhan, dia juga menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Kita baca ya, Mazmur 43 ayat yang ke-1. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Nah, inilah satu doa-doa yang dipanjatkan oleh pemazmur ini. Dia berharap, minta keadilan kepada Tuhan, minta jawaban, minta ketepasan dari setiap hal-hal yang dia hadapi, pemazmur hadapi. Karena pemazmur itu hari-harinya begitu dipenuhi dengan air mata. Ya, air mata menjadi makananku. Jadi begitu berat yang dihadapi. Tetapi pemazmur ini boleh tetap membangun jiwanya untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lewat setiap janji Tuhan dan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat di sini masih pasal yang ke-43. Suruhlah, ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Artinya apa di sini? Disuruh untuk datang ke gunungmu, pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah. Pemazmur selalu rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dia membawa hidupnya untuk datang di dalam bait Tuhan. Dia datang untuk memuji, mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan. Bahkan di pasal yang ke-42, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bagaimana digambarkan bahwa pemazmur ini sangat merindukan hadirat Allah. Yang kita baca, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita, supaya kita benar-benar memiliki rasa haus akan hadirat Tuhan, sehingga kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, bahkan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pagi hari ini yang boleh menikmati firman Tuhan ini, mari untuk selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84, kita lihat ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bagaimana pemazmur ini katakan lebih baik 1 hari di pelataran. Jadi jangan sampai ketika tekanan hidup, kegelisahan hidup, kita malah menjauh daripada Tuhan. Kita malah hanya berdiam, tidak mau melangkah untuk pergi ke bait Allah, untuk bersama-sama bersekutu. Karena setiap ibadah yang kita lakukan sungguh mengandung janji yang luar biasa. Nah, pagi hari ini, apapun segala keberadaan kita, ya, pemazmur di dalam pasal 42-43 ini boleh memberikan satu jalan keluar bagi kita. Kondisi-kondisi yang kita alami, mungkin ada pergumulan-pergumulan, sepertinya kita sudah berkata kita tidak sanggup lagi.
Tetapi baiklah kita terus mau berharap, percaya kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat dikatakan, Ibrani 4 ayat yang ini seringkali ayat ini menjadi ayat hafalan kita juga. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari, dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian. Mungkin banyak hal yang membuat kita takut untuk datang kepada Tuhan. Banyak hambatan, banyak halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri tahta kasih kemurahan Allah dengan keberanian, tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Berapa banyak di antara kita yang hari ini sangat membutuhkan pertolongan? Ya, saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, tidak bisa melalui hari-hari ini dengan kekuatan saya sendiri. Oleh sebab itu, ketika ada keadaan yang menekan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, ini firman Tuhan ini boleh menjadi rema. Saya mau tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan benar, ya, ketika kita bersandar berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Kita dibebaskan dari segala himpitan-himpitan. Kita dilepaskan dari segala kecemasan, ketakutan. Ya, oleh sebab itu mari kita mau bangun terus jiwa ini. Jangan sampai kita terlarut terpuruk dalam segala kegelisahan, tekanan-tekanan hidup ini. Tetapi kita mau katakan kepada jiwa kita, ya, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Berharap kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita. Satu ayat di dalam Kolose 1 ayat 27b, ya, kita baca, perhatikan ayat ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Glory, haleluya. Ya, kita memiliki penolong yang setia. Kita memiliki Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Memiliki satu harapan yang sungguh benar kita boleh alami pertolongannya, kesetiaannya di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita terus datang kepada Tuhan, cari hadirat Tuhan, baik secara bersekutu kita sama-sama membangun satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun melalui ibadah online ini, ibu-ibu benar-benar harus menikmati, benar-benar dengan kesungguhan hati kita boleh menikmati setiap pujian, bahkan setiap firman Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu yang saya sebut dengan kasih, Ibu Elsie Faila, boleh menceritakan bagaimana mujizat pertolongan Tuhan yang ibu ini alami. Shalom ibu-ibu Mahanaim yang ada di Bandung. Saat ini saya akan membagi berkat untuk menjadi sesuatu yang bisa menguatkan ibu-ibu yang ada, di mana saya berada dalam keadaan sakit, saudaraku, dan saya mengalami pertolongan Tuhan yang benar-benar luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Pada waktu itu saya dapat serangan jantung, saudara, dan waktu itu saya dikateterisasi oleh dokter. Tapi saudaraku, pada waktu saya dikateterisasi, saya sudah tidak bisa pasang ring lagi karena penyumbatan pembuluh darah itu hampir full. Dan saudaraku, dokter katakan saya harus di bypass. Tapi pada waktu itu dokter katakan kepada saya bahwa syukur ada saluran baru yang tumbuh di jantung yang membuat peredaran darah saya ke otak itu lancar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di situ saya klaim janji Tuhan, kalau Tuhan
memberikan saya ada jaringan baru tumbuh. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan saudaraku tahu, pada waktu 2020 di saat pandemi, saya tidak bisa bernafas dengan baik ya, dan saya harus pakai oksigen. Tapi pada waktu itu saudaraku tahu, oksigen saya habis, dan cari ke toko sana dan ke toko sini, toko obat tidak ada saudaraku, sehingga pada malam itu sampai sudah jam 12 sampai jam 3 saya tidak bisa buat apa-apa. Saya tetap berserah, bersandar kepada Tuhan. Saya ada hubungan saudaraku dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, jamah saya. Saudaraku, saya katakan kepada Tuhan begitu, dan saya minta bantuan doa sama ada hamba Tuhan yang berdoa untuk saya. Dan saudaraku, setelah diambil setelah berapa hari kemudian anak saya beli air oksi, dan saudaraku, saya sudah berkata kepada, saya tumpang tangan terhadap oksigen itu. Saya katakan di dalam nama Yesus, saya tidak akan pakai lagi oksigen ini. Dan benar saudaraku, sampai saat sekarang ini saya tidak pernah lagi sesak nafas. Air oksi yang dibeli tidak pernah dibuka. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya. Banyak hal yang saya alami ketika saya diproses Tuhan setiap hari. Saya banyak duduk di kaki Tuhan, saya banyak berdoa kepada Tuhan, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di situ saya melihat pertolongan Tuhan hari lepas hari saya alami, sehingga Tuhan memberikan saya suatu pujian. Ada 2 pujian yang Tuhan berikan dengan karangan saya sendiri. Dan saudaraku tahu, saya katakan, Tuhan, saya akan tetap memuji Tuhan. Saya tetap akan menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Saya percaya karena Tuhan penolong satu-satunya dalam hidup saya. Dan saya berkata, di dalam pujian saya itu, saya katakan, di saat saya tidak berdaya, Tuhan datang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara tahu, sampai sekarang ini saya belum ada jadwal untuk operasi bypass, karena setiap saya kontrol dokter katakan jantung saya baik dan jantung saya bagus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan berikan orang-orang yang murah hati selalu ada bersama dengan saya, di sekitar saya. Dan saya boleh bersyukur dokter-dokter yang menangani saya, khususnya dokter jantung, dokter gigi, mereka sangat baik pada saya dan selalu memberikan saya support, memberikan saya kekuatan dan kemampuan. Dan begitu juga dengan Tuhan, selalu memberikan saya kekuatan dan kemampuan. Saudara, sampai saat ini saya tetap sehat, tetap kuat, semua karena Tuhan. Itulah sebabnya Ibu Mahanaim tetap kerjakan bagian kita, makanya Tuhan akan kerjakan bagiannya. Apapun yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Haleluya, amin. Terima kasih Tante El sudah menyampaikan kesaksian yang sungguh luar biasa, yang menjadi kekuatan bagi kami sebagai kaum wanita yang ada. Dan kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu, mari semuanya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita mau terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Yakin dan percaya Dia selalu ada bersama dengan kita. Sungguh Yesus penolong yang setia dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
pertolongan kami datang daripada Tuhan. Apapun segala keberadaan kami, walaupun hari ini ada sebuah ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan yang tertekan, keadaan yang gelisah, keadaan yang takut, kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Kaulah penolong kami yang setia, Kau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, Kau Allah yang tidak pernah berubah. Rencana-Mu, rancangan-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Pagi ini kami mau berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada pagi ini, yang boleh menikmati firman Tuhan, kabar sukacita pagi ini, ibadah pagi ini, semua ada di dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih pada Bu Linda yang sudah memimpin pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan kepada Ibu Gembala kami, Ibu Desi Wowor, juga terima kasih buat firman-Nya yang sudah menguatkan kami, sudah meneguhkan iman kami. Biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih kepada Tante Els yang sudah menyampaikan kesaksiannya, yang selalu menguatkan kami untuk selalu berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Nah ibu-ibu, kita akan berkumpul lagi di tempat ini tanggal 30 Maret jam 4 sore. Kita masih mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.